Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam, amma ba'd. Hadratal muhtaramin ingkang kula hormati, ingkang kula muliakan, Bapak Bupati dan wakilnya, Pak Sekda, staf ahli dan yang lainnya, para karyawan, karyawati. Pertama, syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberi nikmat oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan. Nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, taufik hidayah inayah. Mudah-mudahan semua kenikmatan Allah berikan kepada kita merupakan wasilah kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah sehingga bersama-sama masuk surganya Allah bi ghairi hisab. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, tak terasa kita sudah memasuki tahun 1447. Sepertinya baru kemarin kita memasuki 1446, tapi nyatanya seakan-akan waktu tambah cepat. Inilah salah satu min ayati yaumil qiyamah. Salah satu dari tanda-tandanya hari kiamat akan datang. Mudah-mudahan kita tidak mengalami besertaan dengan turunnya Dajjal. Sebab sejelek-jeleknya manusia adalah manusia yang menyertai, yang menangi zamannya Dajjal. Karena di situ 90% manusia tergoda dengan apa yang dijanjikan oleh Dajjal. Surganya Dajjal takut sama nerakanya Dajjal. Tapi pada tahun baru inilah yang perlu kita rencanakan, yang perlu kita lakukan apa saja. Yang pertama, dengan adanya kita bisa memasuki tahun 1447, kita wajib untuk bersyukur karena kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus muhasabatan nafsi, introspeksi. Makanya Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hei manusia, hei orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Fal tangdur, coba lihat amalan-amalan apa yang telah kita lakukan sebagai bekal kelak nanti di yaumil qiyamah. Kita disuruh untuk introspeksi, apa sih yang kita telah lakukan, amalan apa saja sih yang sudah kita laksanakan, apakah ini sudah cukup sebagai bekal kelak di akhirat? Ini yang perlu kita untuk introspeksi, menata diri, kekurangannya itu apa,
Yang perlu dipertahankan apa? Yang perlu ditambahkan itu apa? Agar kelak nanti dalam perjalanan hidup kita menuju kematian dalam keadaan sesuatu yang positif, dalam keadaan melaksanakan hal-hal yang sebagai bekal kita untuk kelak di yaumil qiyamah. Setelah kita mengintrospeksi, ayo yang kedua at-taubah wal istighfar. Kata Allah, tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minun. Hai orang-orang yang beriman, ayo tobat, kesemuanya tobat. Sebab kelak kita akan mati. Kita tidak tahu apakah kehidupan kita masih lama. Tidak ada orang yang tahu, hanya orang-orang yang tertentu. Makanya para bapak, para ibu ingkang kula hormati, ayo dalam hari-hari ini kita selalu membaca istighfar. Setelah sholat kita membaca istighfar. Setelah kita melakukan apapun, melakukan dosa, melakukan kekhilafan, melakukan kesalahan, ayo jangan lupa untuk beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Berikutnya, ayo tingkatkan amal kita dan kita harus berhijrah. Apa sih hijrah itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muhajir man hajaru man hallahu anhu. Yang namanya orang hijrah, orang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Allah melarang kita untuk melakukan maksiat, ayo kita tinggalkan. Allah melarang kita untuk korupsi, ayo kita tinggalkan. Allah melarang kita untuk minum arak, minum ciu. Allah melarang kita untuk judi, baik judi pinjol ataupun yang lainnya, judi online ya, ataupun yang lainnya. Ayo kita mulai sekarang untuk hijrah, mulai sekarang untuk meninggalkannya. Ada hijrah minal makruh ilal muhabbib, hijrah dari perkara yang dimakruhkan menuju perkara yang disunahkan. Kalau bisa para bapak terutama sing biasa ngerokok makruh, kalau bisa ayo kita berhentikan untuk merokok. Ini namanya hijrah minal makruh ilal muhabbib. Ada yang namanya hijrah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Yang kemarin-kemarin kita sering melakukan maksiat, kemarin-kemarin kita melakukan kesalahan, ayo kita tinggalkan. Ini namanya hijrah minal ma'asi. Ada yang dikatakan hijrah minal jahiliyah ilal Islam, hijrah dari kebodohan, dari kegelapan menuju perdamaian, menuju hal-hal yang menjadikan sesuatu pahala yang kita dapat peroleh. Ini namanya hijrah, terutama hijrah thalabu ridwanillah, pindah untuk mencari ridhonya Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Terutama kita melakukan yang namanya birrul walidain. Bagi para bapak, para ibu yang orang tuanya masih hidup, ayo kita untuk mencari ridhonya Allah. Dengan apa? Dengan mencari ridhonya orang tua. Sebab ridhonya Allah tergantung terhadap ridhonya kedua orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Makanya ini penting para bapak, para ibu. Lah saya orang tuanya sudah meninggal, bagaimana? Orang tua kedua saya sudah meninggal semua. Kita mencari ridho dengan apa? Melakukan amalan-amalan soleh, melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, terutama sholat 5 waktu. Ini orang tua sangat ridho. Orang tua akan diperlihatkan oleh Allah
apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Lo katon ya, anaknya lagi apa? Lo anakmu lagi apa? Tatkala anaknya sedang melakukan ibadah, tatkala anaknya sedang melaksanakan suatu hal yang positif, orang tua ridho, orang tua bombong, senenge pol-polan. Yang kedua, bagaimana cara kita meraih ridhonya Allah dengan lewat orang tua? Ayo, silaturahim kita lakukan kepada saudara orang tua kita, baik orang tua seorang ayah ataupun seorang ibu. Ayo kita silaturahim. Ini termasuk salah satu untuk mendapatkan ridho kedua orang tua. Yang ketiga, istighfar wa du'a was sodaqah anhuma, yaitu memintakan ampunan kepada Allah. Setiap sholat kita tidak lupa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mendoakan kepada Allah, untuk orang tua, ya Allah, tolong ya Allah, berikanlah kedua orang tua ahlil jannah, jadikanlah di dalam kuburan pertamanan surga. Yang ketiga, dari nomor 3, as-sodaqah anhuma, sedekah atas nama kedua orang tua. Sampean sedekah apapun kepada masjid, kepada anak-anak yatim terutama, ayo niatkan pahalanya untuk kedua orang tua, maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah lantaran kedua orang tua ridho kepada kita. Para hadirin, para bapak ibu ingkang kula hormati, yang terakhir, di dalam bulan Muharram sangat-sangat dianjurkan untuk menyantuni anak-anak yatim. Bukan berarti hanya di bulan Muharram, bukan. Wong anak yatim makanya nggak setahun sekali. Anak yatim itu ingin bahagia tidak setahun sekali, ingin setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan selalu berbahagia. Ini kewajiban bagi kita seorang muslim yang punya harta untuk menyantuni anak yatim. Bahkan tidak hanya anak yatim, termasuk para randa-randa yang tua terutama yang tua aja sing nom tok jelas anak modus ya. Sebab menyantuni anak yatim ini sangat dahsyat pahalanya. Sebagaimana yang dicitrakan, yaitu Asy-Syaikh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ketika beliau haji, setelah tawaf 7 kali, beliau kecapean duduk di Hijr Ismail, mimpinya apa? Mimpinya Rasulullah SAW mengatakan, hei Abdul Barak, kalau kamu pulang sampaikan kepada Bahram al-Majusi salam. Kaget, mosok jeung Nabi titip salam kok maring wong sing nyembah geni, nyembah api. Iki masa sing setan. Umpama setan ya orang mungkin, sebab kata Rasulullah, setan tidak bisa membo, tidak bisa menyerupai beliau. Tapi kalau ini dari Allah, kenapa kok titip salam kepada orang yang beragama Majusi? Wudhu, tawaf lagi, ngantuk lagi, mimpi sama seperti itu sampai 3 kali. Setelah beliau pulang, cari yang namanya Bahram al-Majusi. Tanya-tanya, mana Bahram? Oh ada itu, orangnya sudah tua. Itu rumah yang paling baik tuh di sana. Setelah datang, selamat pagi Mbah Bahram. Oh selamat pagi, Anda siapa? Saya Abdullah bin Mubarak. Ada apa? Saya mau tanya, amalan apa yang Anda lakukan yang terbaik? Ya banyak. Apa coba? Pertama, saya kalau ada orang butuh uang, saya pinjami. Umpama saya pinjami 1 juta, dia harus nyaur 1.200.000. Nah itu rentenir, enggak baik, enggak bagi agama saya baik. Coba yang lain. Oh ada, saya punya anak 4 laki-laki, punya anak perempuan 4. Saya kawinkan antara anak saya dengan anak saya yang perempuan dengan laki. Daripada hartanya untuk orang lain, ya untuk anak saya sendiri. Lah itu ya haram. Enggak, ini baik bagi agama saya. Ada lagi enggak? Ada. Saya punya anak bontot perempuan cantik. Saya akan nikahkan kepada orang lain yang gagah, kaya, tapi tidak ada.
Ana wong sugih tapi ora gagah, ana wong gagah ora sugih. Eman-eman tak kawin dewek. Saya kawin sendiri coba. Ya luwih haram lagi dosa gede. Anak ngawini bapak ngawini anak. Ada lagi enggak? Ada. Ketika saya sedang mau malam pertama sama anak saya matikan lampu, tahu-tahu ada yang menyalakan. Saya curiga, ini mungkin pencuri ini, mungkin mata-mata ini. Saya keluar, saya ikuti orang tersebut, ternyata orang tersebut sebaya, setengah tua. Setelah datang ke rumah-rumah yang reot, anak-anaknya nangis. Anak-anaknya bilang, Ma, oleh panganan ora ma, nyong wis ngele ma. Telung dina ora mangan, ora kuat ma. Nangis, wadon telu coba. Bahrom nyawang, manene ngomong, nok sabar nok, lagi paceklik nok. Laka wong Islam sing sugih, ana wong sugih tapi musuhe Gusti Allah, nyembah geni nok, nyong isin karo Gusti Allah, sabar nok. Langsung Pak Bahrom pulang membawa makanan, wong nembe acara walimahan gede-gedean, bawa makanan, bawa uang, buah-buahan, kabeh dibrukna untuk anak yatim. Ini loh. Akhirnya si Abdullah bin Mubarak, lah ini loh amalan yang terbaik ini. Ada apa sampean kok tanya-tanya terus, ada apa? Begini Mbah Bahrom, saya baru haji, bolak-balik mimpi ketemu Rasulullah Muhammad. Iya, Rasul Nabi Muhammad. Beliau mengatakan salam kanggo Mbah Bahrom. Bener yang disebut bener, Mbah Bahrom Al-Majusi. Langsung ketika itu Mbah Bahrom salaman sama Abdul Barak. Setelah salaman dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu terjadi sekitar 2 abad hijrah. Beliau Abdul Barak meninggal tahun 181, lahir 118. Jadi 2 hijrah, 2 abad hijrah. Yang ketika itu langsung meninggal dunia coba. Bahrom wis tua pisan. Wah langsung si Abdullah kandang-kandang mari tangga-tangga wong Islam akeh pirang-pirang, anak seorang Majusi tapi masuk Islam mengucapkan syahadat. Ketika syahadat dia meninggal, ayo ini jelas ahlil jannah. Lantaran apa? Lantaran menyantuni anak yatim. Gara-gara nyantuni anak yatim mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik coba. Apa maning kula panjenengan, mudah-mudahan yen nyong jenengan saged kados mekaten, jelas lebih hebat, lebih tinggi pahalanya. Wong Syekh Bahrom bae lho sing biasa nyembah geni lho mendapatkan hidayah sehingga dia bisa bersyahadat, meninggalkan agama lama, masuk agama Islam. Para hadirin, para Bapak Ibu, waktu sudah lebih dari 5 menit. Mau ya mulai ini 10 kurang seperempat, wis aja kesuwen jenengannya anak tugas lain sehingga tidak salah dalam menjalani tugas. Kalau kita cekap sematen mawon, mudah-mudahan dengan cerita ini menggugah kita untuk selalu ingat terhadap anak yatim, untuk selalu menyantuni kepada, jangan nunggu 1 tahun, nunggu Muharram aja. Wong dheweke mangan ora setahun sepisan kok ya. Ayo tetangga kita, saudara kita santuni ya, tetangga saudara terutama yang dekat-dekat dengan kita, dekat daerah kita, ini yang perlu kalau panjenengan menyantuni. Mudah-mudahan Allah selalu berikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa menjalankan kebaikan, kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin hamdan yuafi ni'amahu wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala ibni Abdillah syafil 'alal mughfir mansub. Allahumma shalli ala Fatimah wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayina wa li syaril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal tafana
Allahumma tawafana muslimin hayyina muslimin wa inna bisalihin khair. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika. Nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.